Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk sekarang ini bagaimana mengetahui firqah yang keluar dan firqah yang tidak keluar dari Islam? Tanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Penanya dan yang lainnya tidak tahu, kewajibannya bertanya kalau diperlukan. Ahli ilmu menjelaskannya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bisa juga dengan membaca kitab, sehingga ada gambaran, ada mukaddimah baginya. Saya sudah menulisnya. Kitab saya, Kesahihan Hadis Iftiraqul Ummah. Kesahihan hadis tentang berpecah belahnya umat ini. Di antaranya hadis yang tadi kita baca. Dan firqah-firqah sesat. Saya bawakan secara ringkas dan mudah dipaham, insyaallah ta'ala. Sehingga kaum muslimin, khususnya para pelajar, mempunyai, yakni mendapat muqaddimah, pengantar untuk mengetahui ini firqah an-najiyah, ini firqah sesat. Dan saya jelaskan walaupun dengan ringkas, yakni dalam pembahasan yang bisa berkepanjangan, tapi saya ringkas. Saya sudah susun lama sekali. Saya sudah dicetak. Di situ bisa dilihat. Ya. Itu dia. Sehingga kita belajar. Oh, berarti kalau usul dasar-dasarnya berbeda dengan usul Ahlus Sunnah dan dasar-dasar di dalam Islam, maka dapat dibagi ini yang keluar dari Islam, ini yang tidak keluar dari Islam. Seperti kelompok Batiniyah, namanya beragam. Ada Nusairiyah yang sampai sekarang masih ada. Ada namanya Batiniyah, ada namanya juga Ismailiyah, Qaramitah. Tapi sebetulnya mereka satu. Tujuannya membatalkan syariat, tidak beribadah, tidak sholat, dan tidak mencegah dirinya dari perbuatan maksiat. Ini di luar Islam, tetapi menyandarkan kepada Islam dan menyandarkan kepada ahli bait Nabi. Bahkan sebagiannya menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini pembatalan terhadap syariat. Ini jelaslah keluar dari Islam. Karena meninggalkan syariat bukan karena malas. Meninggalkan salat bukan karena malas, tapi karena pengingkaran, tidak perlu salat. Bahkan mulai ada lebih sesat lagi, lebih menipu lagi karena memakai ayat Al-Quran. Salat itu nggak ada perintah dalam Al-Quran, nggak ada. Gimana? Walhasil menafsirkan dengan cara-cara batiniyah, dengan Islam liberal apa saja. Tidak salat. Salat ya ingat-ingat saja, ingat saja. Sholat sambil main komputer, laptop, saya sudah sholat. Tidak mau pakai hadis, gimana? Jadi kesimpulannya, antum bisa bertanya dan bisa juga membaca kitab. Dan saya sudah menyediakannya sejak lama dengan lisan dan tulisan. Falillahil hamd. Maka segala puji bagi Allah Ta'ala. Ini sudah terjawab ini. Ada cara menasihati keluarga yang memiliki pemahaman menyimpang, bahwasanya sholat itu tidak wajib. Ini ada.
Karena Al-Quran tidak menjelaskan tentang salat, yakni caranya barangkali. Dan tidak percaya hadis dan wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang penting berbuat baik itu sudah cukup. Ini dari ajaran sesat. Kalau mereka bodoh, maka disingkap kebodohannya. Diajarkan. Tetapi ajarannya itu sengaja ditutup pintu itu. Al-Quran memang tidak menjelaskan tata cara salat dari awal sampai akhir, nggak ada. Yang menjelaskannya Nabi. Karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepadamu al-dzikra, Al-Quran, agar engkau menjelaskan kepada manusia. Perintah Allah kepada Nabi. Jadi kalau mereka, ini kesesatan yang nyata, bahkan kekufuran yang nyata. Karena ijma ulama sepakat, siapa yang tidak mau pakai hadis, hanya Al-Quran saja, maka dia kafir. Dengan kesepakatan seluruh ulama dari dahulu, dari 1000 tahun yang lalu, sudah ijma ulama. Tetapi masyarakat sebagiannya kan tidak tahu, tidak serta-merta kita kafirkan. Barangkali belum sampai ilmu kepada mereka. Kan ini ada pertanyaan lagi yang berbahaya. Afwan Ustaz izin bertanya, apa hukum orang yang mengatakan surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik? Allahu Akbar. Ini perkataan paling berbahaya, sangat berbahaya. Penghinaan terhadap Al-Quran. Tapi siapa yang berbicara? Barangkali orang-orang jahil, tidak serta-merta dikufurkan. Ini berbahaya dan bodoh. Kenapa bodoh? Karena tidak bisa membedakan antara musik dengan syair. Syair ucapan kata-kata, musik adalah peralatan, alat-alat musik. Ada kalanya musik tanpa nyanyian, ada kalanya nyanyian tanpa musik. Kan begitu. Musik telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari. Barangkali orang yang berkata belum tahu, sehingga ia mengeluarkan perkataan bodoh dan perkataan munkar, perkataan yang sangat berbahaya antara kesesatan dan kekufuran. Karena musik diharamkan di dalam Islam berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dan tidak pernah dinamakan surat ini surat pemusik. Nabi SAW mengatakan bahwa nanti umatku akan menghalalkan zina. Sudah terjadi penghalalan zina dari kaum Batiniyah. Ada lagi yang mengatasnamakan dengan nikah mut'ah yang telah diharamkan Nabi. Awalnya diizinkan, kemudian diharamkan. Dan di antara rawinya sahabat yang meriwayatkan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian sutra, kemudian ma'azib. Ma'azib itu peralatan musik. Dan mereka nanti akan diubah mukanya, diubah jisimnya. Hadis di Bukhari, dan saya menjelaskannya dengan panjang lebar dengan takhrij ilmiah insyaallah taala di kitab Al-Masail jilid 13. Bagi antum yang ingin tahu kedudukan hadis ini, silakan baca. Ya, hadis panjang. Berarti peralatan musik itu diharamkan. Nah, ini dia.
Perkataan seperti ini, perkataan ini tidak pakai sunnah, hanya hadis saja, hanya Quran saja, tidak pakai hadis. Ini kufur. Karena itu mereka mengatakan Al-Quran tidak menjelaskan salat. Jadi salatnya ingat-ingat saja. Kapan waktu ingat ya itu udah salat. Ini ajaran yang sesat. Begitu juga yang melegalkan ini musik, bahkan dinamakan lagi surat Asy-Syu'ara. Syu'ara itu artinya para penyair. Di dalam surat ini dibagi dua para penyair itu. Penyair yang sesat diikuti oleh orang-orang yang sesat, dan para pengikut syaitan. Mereka bersyair dengan syair-syair yang tidak pernah mereka lakukan, bahkan dengan syair-syair yang menyerang Islam. Yang kedua, dikecualikan oleh Allah, kecuali para penyair yang beriman. Jadi surat Asy-Syu'ara cepat ayat terakhir. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka membela sesudah mereka teraniaya, yakni dari syair-syair orang-orang kufar yang mencela Islam, yang mencela Nabi yang mulia. Mereka bela, mereka jawab dengan puisi-puisi mereka, dengan syair-syair mereka. Jadi dua, ini penyair tidak ada sangkut pautnya dengan musik, nyanyian. Nyanyian itu boleh tanpa musik, tapi bagi perempuan. Kalau laki nyanyi, banci. Ulama yang mengatakan, bukan saya. Periksa kitab ulama. Di antaranya Syekhul Islam bin Taimiyah. Karena biasa yang bernyanyi itu adalah perempuan. Boleh. Nyanyikan buat anaknya, Nina Bobo atau apa. Laki tidak. Laki bersyair sesuai dengan sifatnya. Gagah, keren. Bersyair, berpuisi. Bukan bernyanyi. Adapun alat musik haram berdasarkan hadis tadi, ikhwan, akhwat. Ma'azib. Nah, sekarang kita dengar suara musik di mana-mana. Bagaimana dengan kita ini? Itu kita mendengar, kenapa kuping kita nggak budek gitu. Kita dengar, tidak berdosa kitanya. Bukan kita yang mainkan atau apa. Ma'azib. Nah inilah bodoh, kejahilan. Syu'ara, penyair. Ada surat. Di akhir surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecil banget Quran. Wasy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Ini penyair yang mendapat bantuan dari syaitan, para pengikut syaitan, para pengikut orang-orang sesat. Karena itu mereka diikuti oleh orang-orang sesat. Kenapa dikatakan demikian? Karena syair-syairnya menyerang Allah, menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyerang Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun." Tidakkah engkau lihat mereka di setiap lembah mereka mengembara dengan ungkapan-ungkapan, puisi-puisinya, syair-syairnya yang menyerang Islam. Dan syair-syair yang puji-pujian yang dan kata-kata yang mereka sendiri tidak melakukannya. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan apa yang mereka tidak lakukan. Ini para penyair sesat, para penyair kafir, orang-orang kufar. Sekarang banyak, bahkan dengan karikatur mereka serang Nabi Muhammad SAW. Harus bangkit orang-orang yang ahlinya menyerang juga, menjawab mereka, dan telah dijawab oleh para ulama. Kemudian Allah Azza wa Jalla menutup firman-Nya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yakni kecuali para penyair yang beriman dan beramal saleh. Tidak dikatakan pemusik. Ini mendustakan Al-Quran. Ini orang syu'ara, penyair. Wa dzakarullaha katsiran, dan mereka banyak sekali mengingat Allah. Wantasaru, dan mereka membela, menjawab
syair-syair, puisi-puisi dari orang-orang kufar yang menyerang Islam. Min ba'di ma zulimu, sesudah mereka dianiaya, terzalimi dengan serangan-serangan puisi dari orang-orang kufar itu yang menyerang nabi mereka, yang menyerang Allah Subhanahu wa taala, yang menyerang Islam, dijalak oleh mereka dengan puisi, dengan syair, dengan tulisan, dengan lisan. Wasaya'lamu alladhina zalamu ayya munqalabi yanqalibun. Itu subhanallah ikhwan, akhir zaman sampai ada yang mengatakan seperti ini, menamakan surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik, yang alat-alat musik itu diharamkan berdasarkan hadis tadi. Dan surat ini Asy-Syu'ara, penyair, bukan pemusik dan penyanyi. Sampai ada yang mengatakan seperti ini. Tidak perlu sholat, karena sholat tidak dijelaskan dalam Al-Quran tata caranya. Jahil. Inilah dari ajaran-ajaran batiniyah, dari ajaran-ajaran kesesatan, dari ajaran-ajaran kufur. Tetapi kaum muslimin yang melakukannya, barangkali mereka belum sampai ilmunya, barangkali mereka jahil, mereka dimasuki kerancuan syubhat di kepala mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita dan kepada mereka. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.